Shalom, Bapak Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita semua ada dalam kasih setia Tuhan. Dan dalam kasih setia Tuhan jugalah kita saat ini diberi kesempatan untuk datang bersama, kembali bersama di dalam firman-Nya. Mari kita memulai renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Saat ini menjadi kesempatan bagi kami untuk bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran-Mu yang agung ini. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Dan tema kita untuk hari ini adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Mari kita membuka firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Mari kita buka bersama kitab Keluaran, pasalnya yang ke-15, ayat 22 sampai dengan 27. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama. Keluaran pasal 15, ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Syur itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, kita saat ini hidup dalam situasi perubahan iklim yang ekstrim. Itu sebab keadaan dunia mudah untuk berubah nggak karuan. Termasuk ini juga melanda negeri kita, Indonesia. Dan BMKG secara khusus sudah memberi peringatan bahwa Indonesia akan dilanda banyak bencana alam. Maka nggak heran kita mendengar dan kita melihat sesuatu yang tidak terduga, tiba-tiba saja bisa terjadi bencana alam secara beruntun dalam bulan Januari. Kita mendengar dan melihat longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, banjir dan longsor di Manado, gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, erupsi Gunung Sinabung dan Semeru. Sampai saat ini juga BNPB mencatat korban bencana yang menderita dan mengungsi sudah mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Dan 185 orang meninggal akibat bencana alam dalam bulan Januari ini. Saudara, dan kita juga melihat sudah setahun ini ya, dunia, khususnya Indonesia, bergumul dengan wabah pandemik. Saat ini korban COVID terus menembus angka 1 juta secara khusus di Indonesia. Dan yang meninggal kurang lebih sudah 30.000 orang selama masa pandemik ini. Dan kita juga mendengar muncul lagi varian-varian baru dari COVID. Sesuatu yang tak terduga tiba-tiba bisa saja terjadi di depan kita. Beberapa kawan yang saya kenal rasanya
terlihat sehat-sehat saja, sempat juga bertegur sapa beberapa waktu lalu, dan kemudian kita mendengar ia terpapar sakit, bahkan dengan keadaannya yang kritis. Baru beberapa waktu lalu kita melihat seseorang mungkin dia baik-baik saja, tetapi dengan cepat keadaan berubah. Memang demikianlah, bukan cuma iklim di bumi yang begitu mudah untuk berubah, tetapi iklim kehidupan manusia pun juga begitu mudah untuk berubah secara ekstrem. Bicara tentang sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi dan mengubah keadaan secara ekstrim, saat ini kita belajar bersama tentang kisah dalam Alkitab, yaitu kehidupan Musa dan umat Israel. Kita melihat di sini bahwa kehidupan manusia atau bahkan umat Allah juga tidak kebal dan bisa saja menghadapi keadaan yang mudah untuk berubah secara ekstrim. Kalau kita perhatikan konteksnya yang kita baca tadi, belum lama bangsa Israel, umat Allah itu bersukaria. Karena apa? Karena habis melewati peristiwa Laut Teberau dan mereka diluputkan dari kejaran Raja Firaun yang kejam itu. Mereka diluputkan dan kemudian mereka melihat perbuatan Allah yang begitu hebat dan mereka memuji-muji Tuhan setelah itu. Dan dalam konteks, kalau kita baca pembacaan nas kita, di atasnya itu kita melihat juga dikisahkan Musa dan segenap umat Israel memuji Allah karena perbuatan yang besar. Demikian pula dalam ayat 20-21, kita lihat konteksnya, Miriam juga, ya, saudara Harun dan saudara Musa itu mengambil rebana di tangannya. Lalu kemudian tampillah semua perempuan mengikuti Miriam dan memukul rebana sambil menari-nari. Maka menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda Fir'aun dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tetapi apa yang terjadi setelahnya dalam pembacaan kita barusan? Dalam pembacaan berikutnya, ayat 2, dari ayat 21 bergulir ke ayat 22, juga keadaan berubah 180 derajat. Dan dikatakan sudah 3 hari umat Israel berjalan di padang gurun Syur, tidak ada air. Inilah gambaran kehidupan yang mudah untuk berubah secara ekstrim. Umat Allah di zaman now pun bisa saja mengalami perubahan hidup yang mudah untuk berubah. Maka yang menjadi perundungan kita saat ini adalah, kalau gitu bagaimana langkah kita ketika menghadapi iklim kehidupan yang mudah untuk berubah secara ekstrim itu? Ada 3 hal, saudara. 3 hal saja. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Dalam ayat 23-24, mari kita cermati bersama. Dikatakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Maka mereka menamakan tempat itu Mara, yang artinya pahit. Pahit. Kalau mengingat kata pahit atau Mara ini, maka teringatlah kita, khususnya para wanita atau ibu-ibu, dengan kisah siapa? Kisah Naomi. Begitu pahit hidupnya kalau kita mengingat akan kata Mara atau pahit ini. Kita ingat Naomi yang mengalami bencana kelaparan. Gak sampai di situ, dia harus pergi ke negeri asing untuk bertahan hidup. Gak sampai di situ kepahitannya, kemudian suaminya pun mati. Gak sampai di situ kepahitannya, lalu kemudian kedua putranya pun mati. Lalu kemudian keluarlah perkataan dari Naomi. Jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bapak saudara, jadi dalam Alkitab begitu unik, kata Mara atau pahit bukan cuma bicara tentang rasa yang pahit, tetapi juga bicara tentang keadaan hati yang pahit. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Kita menemukan banyak orang yang mengalami hidup yang pahit. Dan mungkin itu pun bisa saja terjadi kepada umat Allah. Ketika menerima apa yang pahit itu,
Bolehkah kita mengeluh? Bolehkah kita mengeluh? Tentu boleh, saudara. Boleh. Tapi curahkanlah segala keluh kesah itu kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam doa. Disitulah Tuhan akan memberikan kelegaan kepada jiwa kita. Alkitab berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Disinilah sebetulnya Allah mengerti pergumulan kita saat ini. Mungkin orang lain nggak tahu betapa pahitnya hati saya saat ini. Tetapi Allah mengerti dan Allah menantikan kita untuk datang di dalam doa. Ketika pergumulan hidup bahkan yang pahit itu menekan jiwa kita, kita datang kepada Tuhan. Dan di sanalah ada kekuatan Tuhan yang menanti dan akan diberikan bagi kita untuk melewati masa-masa yang pahit itu. Di sanalah kita akan belajar untuk memuji Tuhan di tengah penderitaan kita. Bapak saudara, Allah layak diagungkan bukan karena situasi yang baik yang Allah berikan ketika kita dilancarkan jalannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala keinginannya. Allah layak diagungkan karena memang diri Allah sendirilah, pribadi Allah sendiri yang memang layak untuk dipuji dan diagungkan apapun situasi yang terjadi. Bagaimana dengan situasi dunia saat ini, khususnya di negeri kita? Jika situasi yang menentukan kita, maka kita akan menyembah Tuhan ketika situasi itu baik-baik saja. Ketika perasaan hati kita baik-baik saja. Ketika pengalaman hidup kita baik-baik saja. Ketika perasaan dan keadaan luar yang menentukan hidup kita, maka ketika perasaan gak enak terjadi, gak mood, kita akan lakukan segala aktivitas dengan hati yang bersungut-sungut. Kok sakit ini gak sembuh-sembuh, gak kunjung sembuh. Hati kita menjadi ngeruat dan timbul sungut-sungut. Waduh, pekerjaan rumah menumpuk dan gak ada habisnya. Maka pekerjaan rumah dilakukan dengan ngedumel dan hati yang sungut-sungut. Kok masa pembelajaran jarak jauh PJJ makin banyak tugas buat saya yang studi dibandingkan waktu saya dulu belajar masih normal. Nah, kita melakukan studi dengan bersungut-sungut. Aduh, dalam masa pandemik dan cuaca gini, kok perusahaan gak mengerti ya? Saudara, kalau kita melakukan semua dengan sungut-sungut, tentu bukan itu yang Allah inginkan. Kalau kita melihat saat ini begitu banyak orang, saya baru mendengar ya, berapa hari lalu kawan saya di PHK. Dan dengan mudahnya kita akan menemukan orang-orang di sekeliling kita, banyak orang yang stres dan menjadi pengangguran. Bapak saudara, mari kita lakukan kebiasaan untuk tidak bersungut-sungut. Kita membangun kebiasaan di dalam lingkup komunitas kita. Ayo tetap menjalani kehidupan kesehatan dengan tidak patah semangat. Kita mencoba untuk menularkan semangat yang baik ini di dalam komunitas kita. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu pentingnya hati yang gembira. Ada orang satu kali yang terkena satu penyakit yang berbahaya, dan dokter bilang organ ginjalnya sudah rusak dan hanya bisa berfungsi di bawah 30%. Lalu kemudian dia divonis bahkan usia tinggal beberapa sekian lama saja. Apa yang terjadi? Ia depresi. Tapi walaupun pada awalnya ia depresi setelah mendengar itu, ia mencurahkan keluhannya kepada Tuhan di hadapan Tuhan di dalam doanya, dan Tuhan memberi dia kekuatan. Dalam doa itulah Tuhan memberikan ketabahan, dan dia belajar menjalani hari-hari dengan tabah. Menjalani hari-hari bukan cuma dengan tabah, tetapi juga dengan tetap memuji Tuhan. Dan orang ini kemudian memakai waktunya untuk melayani Tuhan lebih
sungguh lagi. Apa yang terjadi? Sudah bertahun-tahun lewat dari apa yang telah divonis oleh dokter. Tetapi ia masih hidup. Bahkan dia tidak loyo. Ia makin semangat. Ini bermula dari apa? Dari Allah yang menguatkan hati dia. Sehingga hati yang patah diubah menjadi hati yang semangat. Ia tahu apa yang menjadi fokusnya. Bahwa Allah masih memakai dia. Sehingga hidupnya menjadi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dalam keadaannya benar bahwa ia tidak sekuat dulu lagi. Tetapi hatinya tidak tawar. Hatinya tidak tawar. Dan ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita lakukan kebiasaan untuk tidak bersungut-sungut dalam komunitas kita. Ayo sesama anggota keluarga, ada seseorang di dalam keluarga kita, mungkin ada yang mulai patah semangat, berikan dorongan, berikan tepukan pada bahunya. Ayo, tularkan semangat, bukan untuk bersungut-sungut, tetapi dalam menjalani pergumulan, tetapi di dalam semangat. Mari memberikan semangat satu sama lain. Ayo lakukan setiap aktivitas, pekerjaan kita, studi kita, dengan membawa poin pertama ini, stop bersungut-sungut dan mulai memuji Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana langkah kita ketika menghadapi iklim kehidupan yang mudah untuk berubah ekstrim? Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, taat kepada tuntunan Tuhan. Dalam ayat 25 dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Di sini kita melihat bahwa Musa memiliki kepekaan akan tuntunan Allah. Namun kepekaan itu juga dilanjutkan dengan ketaatan untuk melakukannya. Maka poin yang kedua, taat akan tuntunan Tuhan. Taat akan tuntunan Tuhan. Lalu ada kalimat di sana, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Ini adalah bagian yang seringkali terlupakan oleh orang Kristen. Tetapi orang Kristen seringkali menyukai anak kalimat sesudahnya. Seringkali orang Kristen senang dengan anak kalimat setelahnya. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tetapi lupa ada induk kalimat di sana. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Itulah yang harusnya menjadi fokus dari umat Allah. Memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan. Memasang telinga, mendengar. Dan kata mendengar dalam konteks orang Israel digunakan kata, yaitu kata syama. Dari kata syama inilah muncul kata Shema Israel, atau pengakuan iman Israel yang paling mendasar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah wahai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan itu menjadi dasar iman yang paling hakiki dari orang Israel dengan kata Shema, dengarlah. Dan yang unik, kata mendengar selalu tidak dapat dilepaskan dengan kata mentaati. Mentaati. Dalam perjalanan Israel kita melihat ini adalah sebuah kata kerja yang penting. Menaati akan tuntunan Tuhan. Dan kita melihat bahwa fakta yang pahit justru ditunjukkan oleh umat Israel yang seringkali tidak taat kepada perintah yang Tuhan beri. Mereka lebih senang mendengar apa yang menyenangkan telinga dan hati mereka daripada mendengar
tuntunan Allah. Kesungguhan hati orang Israel kembali diperlihatkan dalam bagian ini. Baru saja mereka mengalami perbuatan besar, dan sekarang mereka kecewa kepada Tuhan dan menggerutu kepada Musa. Mereka sudah lupa bahwa mereka sudah dipanggil keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, dan hidup baru bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Bujuk rayu dan daya tarik Mesir lebih menyukakan hati umat Israel. Saudara, walaupun dalam kisah ini kita lihat mereka 3 hari ada di padang gurun Syur dan tidak ada air. Namun inti masalah sebenarnya adalah bukan keadaan di luar hati umat Israel. Benar bahwa padang gurun Syur terik, benar bahwa air tidak mereka temui di sana. Tetapi Allah sedang membawa mereka sesungguhnya bukan untuk membuat mereka mati. Allah justru sedang mematikan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu Mesir yang selama ini mencekoki hati dan pikiran mereka. Kita lihat di sini, sesungguhnya mereka sedang dibentuk dari ketaatan pada hawa nafsu menjadi ketaatan akan tuntunan Allah. Loh, air kan kebutuhan pokok. Wajarlah kalau umat Israel komplain kepada Musa. Tetapi coba kalau kita baca dengan cermat, saudara. Adakah orang Israel satu saja yang mati karena kehausan dalam perjalanan padang gurun Syur? Gak ada yang ada cerita bahwa mereka mati kehausan, gak ada. Malahan kalau kita baca kasut atau alas kaki mereka pun tidak ada yang pernah rusak. Kenapa saya bilang ini inti masalahnya adalah hawa nafsu? Karena memang begitu. Nanti dalam perjalanan berikutnya kita akan melihat umat Israel komplain lagi kepada Musa. Mereka bosan makan roti dan kemudian mereka minta daging. Minta daging kepada Musa. Inti masalahnya bukanlah keadaan di luar umat Israel. Tetapi inti masalahnya adalah keadaan hati umat Israel yang akan selalu menyalahkan Musa dan membandingkan hidup mereka dengan hidup ketika mereka di Mesir yang terpuaskan. Walau mereka sebagai budak di Mesir, tetapi Mesir itu banyak memberi kenikmatan. Maka gak heran mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun Syur ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun Syur ini. Itu perkataan umat Israel. Itulah sebabnya Allah mendidik mereka untuk taat pada tuntunan Tuhan, untuk taat pada tuntunan Tuhan. Dalam proses inilah cara pikir dan cara hidup mereka sedang diajar dan dihajar oleh Tuhan. Apakah mereka mau taat kepada hawa nafsu atau taat kepada tuntunan Allah? Bagaimana dengan orang percaya di zaman now saat ini? Allah pun sebenarnya sedang memproses kita untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Orang percaya disebut juga sebagai gereja. Gereja adalah orangnya, yaitu orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Menuju kepada terangnya yang ajaib. Menuju, artinya ada proses meninggalkan yang gelap menuju kepada terang. Hidup di dalam terang. Apa yang menerangi jalan hidup orang percaya? Itulah firman. Firman yang menerangi jalan hidup orang percaya. Itu sebab ada proses penting yang Allah kerjakan di sini. Bahwa ia bukan sekedar mengubah keadaan di luar, tetapi Allah sedang mengubah dari dalam, yaitu hati orang percaya. Dalam proses inilah Allah menunggu apakah kita mau taat pada tuntunannya. Tuntunan firman Tuhan bergema untuk kita di zaman now. Ketika dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya,
memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka di sanalah Allah akan menuntun hidup kita. Tuntunan Allah akan kita dapati ketika kita setia di dalam firman-Nya. Mendengarkan firman Tuhan, saudara, melalui saat teduh kita. Di sanalah kita akan mendapatkan bahwa tiap hari kita akan dituntun melalui firman Tuhan yang kita terima di dalam saat teduh kita. Apa yang di saat teduh kita hari ini? Ada yang ingat Bapak Ibu? Dan ada sebuah kutipan di dalam saat teduh itu dikatakan, jangan pernah memalsukan firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Dan percayalah firman Tuhan yang kita dapat melalui saat teduh sesehari kita, tiap-tiap hari kita, akan juga berbicara dalam hati kita ketika menghadapi pergumulan sehari lepas hari. Disitulah Allah berbicara. Saudara, tema tentang Allah menyembuhkan saat ini bukan seharusnya membawa kita fokus kepada pertunjukan spektakuler bahwa orang sakit akan sembuh. Bukan. Sekali lagi, kisah di sini justru menekankan Allah yang sedang membedah hati umat Israel dari ketaatan mereka pada hawa nafsu menjadi diarahkan untuk taat akan tuntunan Allah. Lalu yang ketiga, bagaimana langkah kita ketika menghadapi iklim kehidupan yang mudah untuk berubah ekstrim? Maka yang pertama, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, taat pada tuntunan Tuhan. Yang ketiga, alami berkat tuntunan Allah. Ayat 27 dikatakan di sana, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kita lihat di sana dari Mara menuju Elim. Menggambarkan perjalanan yang satu kepada perjalanan berikutnya. Apa yang kemudian dialami di Elim? Di situ digambarkan ada angka 12 mata air. Kita ingat kalau angka 12 mengingatkan kita pada apa? Pada suku Israel saat itu. Ini menggambarkan artinya Allah mencukupi akan umatnya, kebutuhan umatnya dengan mata air itu. Ada 70 pohon korma. Buat orang-orang Israel atau Ibrani, angka itu memberikan lambang-lambang tertentu. Dan 70 melambangkan apa? Kesempurnaan pemeliharaan Allah. Wow. Buat orang Israel, pengalaman di Elim itu yang kita tadi lihat menggambarkan berkat Allah yang luar biasa. 12 mata air dan 70 pohon korma. Berkat Allah yang luar biasa. Tapi jangan salah fokus Bapak Saudara. 12 mata air dan 70 pohon korma bukanlah tujuan utama. Dikatakan di sana mereka hanya berkemah sementara. Dan setelah itu mereka melanjutkan kembali kepada tujuan yang utama. Mereka menuju kepada tujuan yang utama. Dari sini kita bisa petik pelajaran bahwa jangan sampai kita dinina-bobokkan dan kita kemudian lupa akan tujuan yang utama. Tujuan dari umat Israel adalah tanah Kanaan. Itu sebab mereka hanya berkemah sementara di Elim untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanan dan ujian berikutnya. Saudara, jika mungkin saat ini ada juga di antara kita di mana Allah menuntun kita dan mencapai, atau mungkin suatu saat kita akan mencapai pencapaian hidup, maka jangan sampai kita dinabobokan oleh kenyamanan yang sedang kita nikmati atau nanti akan kita nikmati. Karena ujian terberat manusia adalah ketika ia hidup di dalam kenyamanan. Sekali lagi, tema tentang Allah yang menyembuhkan bukan untuk membuat kita terkagum dan terpesona oleh berkat kesembuhan.
Karena kesembuhan tidak bisa selamanya kita genggam. Akan tiba waktunya di mana orang yang disembuhkan oleh Tuhan pun memiliki batas waktu hidup di dunia. Maka berkat terbesar adalah ketika Allah menyembuhkan hidup kita yang rusak. Itulah berkat terbesar ketika Allah menyembuhkan hidup kita yang rusak. Apa yang selama ini menjadi pokok doa kita? Kesehatan, ketercukupan secara materi, kesejahteraan, dan seterusnya. Semua itu boleh didoakan, tetapi bukan itu yang menjadi fokus utama kita. Fokus kita adalah agar aku diubahkan dari sehari ke sehari dan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ternyata, saudara, kisah ini yang baru saja kita pelajari bersama justru mengoreksi kita bahwa di tengah keadaan dunia yang ekstrim dan terus berubah, tidak menentu, nggak karuan, maka kita dilatih untuk memfokuskan diri kita kepada tujuan Allah yang membentuk kita melalui pengalaman perjalanan hidup bahkan yang pahit. Dari Mara menuju Elim? Bukan. Dari Mara menuju Elim dan tidak berhenti di situ, bahkan menuju sampai kepada tanah perjanjian. Hal yang unik kita renungkan di sini juga adalah ketika sebagaimana Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Sepotong kayu. Dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Maka kita diingatkan bahwa fokusnya bukanlah pada kayu itu, tetapi kepada Allah yang sedang memproses hati dan mental umat Allah yang sedang sakit. Tentu saja Allah peduli kepada keadaan fisik dan kebutuhan dari umatnya. Itu sebab Allah menyediakan air. Kasut mereka tidak pernah rusak sekali lagi. Tiang awan dan tiang api senantiasa ada 24 jam bagi umat Allah. Tetapi ada satu maksud besar yang Allah kerjakan, yaitu Allah sedang merestorasi, merombak hati umatnya yang rusak dan sakit. Hingga akhirnya mereka sampai ke tanah perjanjian. Demikian juga, saudara, dengan perjalanan kekristenan kita. Maka fokus kita adalah bukan pada keadaan di luar yang terus berubah nggak karuan, atau keadaan kesehatan yang terus bisa saja berubah. Kekristenan sekali lagi adalah bicara komitmen. Bicara komitmen kita untuk mengikuti jejak salib Kristus. Kayu salib jangan disalah mengerti untuk mengusir penyakit. Kayu salib jangan disalah mengerti untuk mengusir roh-roh jahat. Tetapi fokusnya adalah kepada Kristus yang sedang merestorasi, merombak, menyembuhkan hati umat Allah yang rusak dan sakit. Saudara, kiranya di tengah situasi yang ekstrim, mudah untuk berubah nggak karuan, jangan sampai hati kita menjadi tawar dan putus harapan. Datanglah kepada Allah, maka Ia akan menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Karena Ia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kembali bergema kepada setiap kami. Di tengah keadaan yang begitu mudah untuk berubah, tidak karuan. Segala sesuatu bisa berubah secara ekstrim. Tetapi kiranya firman-Mu yang saat ini menuntun kami, menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami jangan bersungut-sungut mengikut Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami boleh taat akan tuntunan Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh mengalami berkat dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau memfokuskan kami untuk boleh terus dari iman kepada iman, menuju kepada iman, dan Tuhan menyempurnakan iman kami
yang begitu lemah ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap umat Tuhan dimanapun berada. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita.